Tong tahu baru dibuat. Terima kasih. Ini cepat makas lagi hangat. Ada siluman! Cepat lari! Cepat lari! Cepat lari! Cepat lari! Cepat lari! Pendekar pedang! Itu pendekar pedang! Pendekar pedang datang selamatkan kita! Aduh, lihat itu. Hei, ini. Pak Fandi, gimana ini? Ayah, jangan sampai terjadi apa-apa. Pak Fandi, apa yang Anda katakan? Ayo, kita harus cepatnya selamatkan ayahku. Ya. Formasi besar belum selesai. Hah? Dua guru, kalian baik-baik saja? Dewa kuno, ini bukan iblis biasa, ini dewa kuno. Dewa kuno turun ke dunia, seluruh dunia dalam bahaya. Mohon ketika Dewa Abadi selamatkan dunia, semua makhluk hidup akan sangat berterima kasih. Semua makhluk hidup akan sangat berterima kasih. Yang mulia, bukan kami nggak mau, tapi kami nggak mampu. Sekarang hanya ada satu orang yang bisa selamatkan dunia. Siapa? Guru kami bertiga, Pak Fuji. Aku juga tahu itu. Tapi Pak Fuzi sudah asingkan diri 20 tahun. Kemana kita harus cari dia? Hachi! Bertani pun gak bisa tenang. Pak Pendi! Cepat lari, langit runtuh! Hah? Hah, kalau runtuh biar runtuh. Runtuh kita perbaiki. Kau pergi bersih sesat itu, musnahkan mereka semua. Hah? Harimau putih. Kau kerja baik-baik. Tahun baru aku nggak makan kau. Hah? Pergi. Susahku. Apa yang terjadi? Ayah. Hiya. Sudah. Mereka berdua saja cukup. Suzaku. Harimau putih. Hah? Lihat. Pak Fuji turun tangan. Dewa kuno. Cuma avatar saja. Kalau begitu biar dia tetap di sini. Bagus. Dengan perlindungan Pak Pusi, itu berkah bagi rakyat. Atas nama semua rakyat, terima kasih pada Pak Pusi. Terima kasih, Pak Pusi. Tunggu, sepertinya masih ada tulisan. Aku sudah pensiun, kalian bisa berusaha lebih keras lagi. Lawan avatar pun kalian kalah. Guru, mereka itu dewa. Meski cuma avatar, mereka tetap sangat kuat. Kalau gitu berusaha lebih keras lagi. Baik. Guru, kalau asli mereka datang, mungkin cuma guru besar yang bisa hadapi langsung. Kalau kegelapan datang, aku pasti berdiri di depan umat manusia. Guru besar mulai pura-pura lagi.
Aura spiritual sangat kuat. Harta langit dan bumi seperti apa? Suzaku. Harimau putih. Ini. Tempat suci apa ini? Pak Sony, berita darurat dari ibu kota. Kita nggak bisa tunda lagi. Tapi kalau kelewatan ini, kita akan menyesal selamanya. Pak Sony, apa mungkin Anda salah lihat? Di sini bukan tempatnya. Naga hijau, harimau putih, Suzaku, penyu hitam, ada rumput roh juga. Ini apa yang kau lihat? Oh, Pak Sony, iblis, apa yang kau lakukan? Diam! Aku Sony Kani, hormat senior. Sony? Jadi muridnya Yesi ya? Diam! Yesi itu pendekar pedang sekarang, bukan seorang yang bisa kau nilai. Diamlah! Senior, aku memang murid pendekar pedang hijau. Guruku memang Yesi, maaf mengganggu. Hah, ganggu apanya? Kita ini keluarga. Yesi pernah belajar sama aku sebentar. Aku ajari dia beberapa jurus. Guru, cuma ada satu guru. Jangan Anda. Ayo, makan buah. Buah roh. Anda kasih aku ini? Itu cuma buah. Makan saja. Ayo, duduk sini. Baik. Yesi suruh kau cari aku. Di mana dia tahu aku di sini? Bukan. Berita gawat dari ibu kota. Semua pendekar harus segera ke sana. Oh. Kalau Anda hadir perjamuan musim semi, guru dan yang lainnya pasti sangat senang. Undangan perjamuan musim semi. Karena kedatangan lewat kuno, kan? Untung Anda sudah bantu selesaikan. Baiklah, aku akan pertimbangkan. Ayah, kau nggak apa-apa? Ayah, kau, Pak Sony, Junior Fandi, hormat pada Pak Sony. Nggak perlu. Ayah, etika yang aku ajarkan apa lupa semua? Pak Sony itu murid pendekar pedang, pendekar tingkat 9. Mana boleh kau duduk? Dia berdiri sekarang. Oh, baik. Pak Sony, ada apa? Kau baik-baik saja? Oh, nggak apa-apa. Aku lebih suka berdiri. Disuruh duduk ya duduk. Duduk. Baik. Ayah, Pak Sony itu orang yang sangat terhormat. Kenapa kau cuma sediakan buah busuk seperti ini untuk jamu beliau? Sediakan. Jangan. Jangan buah. Pak Sony, Anda benar. Ayah, kenapa kau nggak bisa lihat situasi? Sudah berapa lama Pak Sony di sini? Kenapa kau belum sajikan teh untuk beliau? Oh, baik. Jangan lakukan itu. Aku nggak suka minum teh. Dia nggak suka minum teh. Maaf. Aku nggak tahu Pak Sony nggak suka minum teh. Mohon jangan diambil hati. Ayah, ambilkan beberapa botol anggur yang kau simpan. Kasih Pak Sony cicip. Baik. Jangan lakukan itu. Nggak perlu segala formalitas ini. Baiklah, Fandi, kau jangan menyulitkan dia. Menyulitkan dia? Ayah, apa yang kau bilang? Sudahlah, Sony. Kalau kau ada urusan, lanjutkan saja.
Ayah, apa yang kamu lakukan? Oh, Sony itu tamu terhormat. Kau mana boleh suruh pergi? Kalau begitu, aku pergi dulu. Mas Sony, ayahku cuma orang desa sederhana. Dia nggak tahu sopan santun. Mohon jangan diambil hati. Senior, buah ini Anda kasih padaku. Hah? Kalau gitu aku ambil saja. Baik. Tadi Anda bilang apa? Kalau gitu aku pamit dulu. Perjamuan musim semi, 3 hari lagi. Beneran tahu cara pilih waktu. Sepertinya aku harus pergi kali ini. Mana orangnya? Pak Pendi! Pak Pendi! Mana orangnya? Harus antri. Pondok di ibu kota, tentu saja harus antri. Sekarang di ibu kota, dia bukan warga tetap. Gak boleh tinggal lama. Seperti aku yang berdagang. Cuma boleh tinggal selama 7 hari. Masa kau gak tahu? Lebih baik cepat pulang. Tunggu. Aku datang untuk cari anakku. Anakmu ada di ibu kota? Iya, anakku pejabat di ibu kota. Oh? Sudahlah, jangan bercanda. Kau seperti ini. Anakmu pejabat di ibu kota. Kau tahu gak? Pejabat kecil tingkat 7 di ibu kota. Itu setara gubernur. Dasar omong kosong. Serius, anak aku pejabat tingkat 5. Tingkat 5? Kau kelihatan masih muda. Anakku sekitar 20-an, sekitar itu. Sudahlah, jangan membual. Mungkin dia cuma pengawal kecil. Sudahlah, pergi-pergi. Masuk ibu kota sekarang. Harus bayar uang jaminan 100 koin perak. Kamu punya. Selanjutnya. Ayo. Selanjutnya. Lihat gimana kau bisa masuk. Jaminan 100 koin, bukti identitas. Aku nggak ada. Nggak ada, dari mana? Pulang. Tunggu sebentar. Dulu, masuk ibu kota nggak perlu semua ini kan? Dulu nggak perlu, sekarang perlu. Cepat pergi. Ayo, cepat pergi. Ribut apa ini? Ini di bawah kaki istana. Siapa yang berani buat keributan di sini? Cepat pergi. Tunggu. Lihat ini bisa. Pemegang surat perintah ini berhak masuk semua tempat di ibu kota tanpa syarat. Berhak kendalikan pasukan dan kekayaan ibu kota. Setiap anggota keluarga kerajaan damai dan pejabat istana harus kerjasama tanpa syarat. Dokumen ini berlaku selama 20 tahun. Apa ini? Dia nggak permainkan kita, kan? Kemana dia? Berhenti! Tunggu! Segel kerajaan kamu kini pasukan. Ini asli. 20 tahun lalu, punya wewenang kendalikan istana. Mungkin cuma dia seorang. Pak Charlo, silahkan masuk. Ayo lihat dulu, lihat ke sini. Silahkan masuk, Pak. Pak, silahkan masuk. Makanan enak, minuman lezat, pelayanan terbaik. Ayo. Silahkan. Resto 4 musim. Berkat kau, berkat keberuntunganmu. Ini tempatnya. Tunggu. Kau mau apa? Bu Seri. Aduh. Bu Seri. Selesai. Bu Seri, resto 4 musim sudah lama tunggu kedatangan Anda. Silahkan masuk dan ikuti perjamuan musim semi. Sepertinya aku nggak salah tempat. Ini memang tempat untuk perjamuan musim semi, kan? Aku sudah lama nggak datang ke ibu kota. Aku sampai gak kenal tempat ini lagi. Kau? Iya. Bu Seri, dia cuma seorang pengemis. Gak sengaja tersesat. Sebentar lagi aku usir dia. Perketat penjagaan, tempat ini bukan untuk sembarang orang. Siap, silakan Bu Seri. Silakan masuk. Kalian salah paham, aku bukan pengemis. Aku mau hadiri perjamuan musim semi. Bu Seri, salam hormat Bu Seri. Akhirnya Anda datang. Kalian terlalu sopan, terima kasih. Oh, ini siapa? Jelaskan. Cepat pergi.
Kenapa kalian gak ngerti juga? Aku datang hadiri perjamuan musim semi. Kau ikut jamuan pakai begini. Kau bilang, Siapa yang percaya? perjamuan musim semi ini beneran semua macam orang bisa masuk. Bahkan pengemis datang. Sudahlah, jangan bicara lagi. Kasih dia sisa makanan saja. Lalu mesti dia pergi. Diamlah. Nanti masih ada tamu terhormat. Jangan sampai mereka terganggu. Ayo. Baik. Dengar gak? Kalau tahu diri cepat pergi. Kalau enggak jangan marah bertindak kasar. Aku beneran datang untuk perjamuan musim semi. Gak percaya? Tanya dia. Tuan Fandi, ini Dia... Aku ayahnya. Benar, dia ayahku. Hah? ayah? Ya. Hah? Apa? Kau? Dia? Pengemis? Ayahmu? Pengemis? Ayahmu? Sudah dia. Fandi, apa kau sedang bercanda? Perjamuan musim semi cuma untuk tamu terpilih. Kamu pasti tahu. Kau bawa ayahmu kemari, tapi gak kasih pakaian yang pantas. Malah pakaian seperti pengemis. Atau ayahmu datang minta uang tunjangannya. Kau bawa ayahmu kesini gak masalah. Tapi setidaknya kasih dia pakaian rapi. Bukan, pakaianku malah mirip pengemis. Aduh, coba lihat ini. Hei kalian, apa yang lucu? Makanya, ribut-ribut di depan perjamuan musim semi. Beneran memalukan. Orang yang berpakaian seperti pengemis ini, kenapa? Cepat, usir dia pergi. Usir dia. Pakani, tenangkan diri. Anda mungkin belum tahu, orang ini bukan pengemis biasa. Dia adalah ayah juara kerajaan damai kita, Fandi. Dia ayahmu? Benar, dia memang ayahku. Fandi, aku tahu kamu dari keluarga sederhana, tapi tetap harus jaga etika dan sopan santun. Ini acara apa? Perjamuan musim semi. Bahkan orang seperti Pak Sony pun datang sendiri. Kau mau bermalukan diri di depan beliau, atau kau mau kita semua ikut tanggung rasa malu bersama kau? Pakani, Anda benar. Ayah, pulanglah. Tempat ini bukan untukmu. Kenapa bukan untukku? Lihat, aku ada undangan. Kapan aku kasih kau undangan? Ini bukan dari kau. Undangannya ternyata asli. Reno, cari tempat duduk untuk dia. Fandi, ikut aku sebentar. Pak Fendi, silakan masuk. Hormat Pakani. Aduh, hormat Pakani. Lama gak bertemu. Halo. Salam hormat Pakani. Fandi, aku kasih tahu kau. Perjamuan musim semi yang aku selenggarakan. Aku tahu daftar undangannya. Aku enggak undang ayahmu. Aku sangat hargai kau. Aku sudah kasih kau muka. Gak bongkar kebohongan ayahmu. Tapi aku harus kasih tahu satu hal. Kalau orang tua nggak bermoral, seluruh keluarga kena imbasnya. Kau masih muda. Jangan biarin ayahmu jadi bebanmu. Sekarang dunia sedang kacau. Ini kesempatan emas untuk tunjukkan kemampuanmu. Nanti, ya, lihat ayahmu yang bodoh itu. Apa yang dia lakukan sekarang seperti pengemis saja. Entah dari mana dia dapat undangan palsu dan masih coba nyelinap palsu. Apa? Jangan dia. Pakani, Anda kenapa? Apa yang ku bilang tadi? Anda bilang kalau ayahku itu bodoh. Aku kok nggak ingat pernah bilang gitu. Mungkin saja kau salah paham. Bukan, itu maksudku. Maksudku, sebagai anak, harus pahami orang tua. Meski suatu hari anak ada kedudukan tinggi, tetap harus hormati orang tua. Benar gak? Baiklah, temani ayahmu. Aku juga akan keliling sebentar. Oh iya, nanti jangan lupa perkenalkan aku ke ayahmu. Perkenalkan? Ya, Gak perlu gitu kan? Aku panggil ayahku ke sini saja. Aku sudah bilang harus hormati orang tua. Gini caramu hormati. Baik. Pergilah.
Wah, Pak Fandi, akhirnya Anda kembali. Cepat urus ayahmu, dia makan terlalu banyak. Suruh dia kurangi makan. Kalau nggak habis, nanti aku suruh bungkus dan antar ke rumahmu. Aduh, ayah, berhenti makan. Kenapa? Makanan di sini memang disiapkan untuk dimakan, bukan dipajang kan? Selain itu, perjalanan jauh tadi. Aku sudah sangat lapar. Hah? Kau? Kak Gina? Gadis ini terlihat familiar. Gadis ini terlihat sangat familiar. Gadis. Fandi, cepat urus ayahmu. Awas ucapannya bawa masalah. Ayah, apa kepalamu tertimpa cangkul waktu di ladang? Dia itu murid Sena dan pendekar tingkat 8. Selain itu, dia pejabat tinggi kerajaan. Oh, ternyata itu dia. Dia adalah gadis yang sering ikuti Sena. Apa? Ayah, kau kenal sama Sena? Dia itu salah satu dari 3 guru abadi dunia. Aku nggak sangka kau bisa bual sehebat ini. Cepat tutup mulutmu. Jadi ini yang namanya Bugina itu. Dia begitu muda dan cantik. Apa dia sudah menikah? Apa yang kau pikirkan? Dia itu muridnya Bu Sena. Siapa itu Bu Sena? Murid tertua Pak Fuzi, puncak kekuatan manusia. Kau masih mau dekati dia? Aku cuma bayangkan. Salam hormat Bugina. Sudah lama dengar nama Anda. Aku Jimmy dari utara. Hormat Bugina. Aku. Kenapa, Nak? Kau suka dia ya? Aduh, ayah, jangan bicara sembarangan. Lebih baik makan saja. Berhenti bicara aneh-aneh. Suka? Apa gunanya suka? Yang penting, kesetaraan status. Itu benar, pernikahan harus padat. Wah, Pak Pendi, otakmu sudah sembuh. Sudah sadar diri. Bukan gitu, sekarang masalahnya, siapa masih peduli soal itu? Memang Gina dulu seorang pelayan, tapi sebelum umur 30 tahun, dia sudah capai tingkat 8 pendekar. Itu buktikan dia sangat berbakat. Selama mereka cocok dan saling suka itu sudah cukup. Maksudmu itu, Kak Gina nggak pantas untuk Pandi, ha? Ayah, kau bicara apa lagi sekarang? Ngoceh nggak masuk akal. Wah, Pak Pendi, aku nggak nyangka Anda juga begitu humoris. Mulut Anda ini, sungguh sayang kalau cuma bertani. Harusnya jadi pendongeng saja. Aduh, kenapa hela napas? Nggak apa-apa. Nah, apa kau pertimbangkan pernikahan? Hah? Kalau memang ada niat, biar aku yang jodohkan kalian. Ayah, biar aku jelaskan ke kau. Setelah aku jadi juara negara, langsung diangkat jadi pejabat tingkat 5. Sementara Pak Kani itu pejabat tingkat 7. Dan Gina itu muridnya Sena. Kamu tahu siapa itu Sena? Dia itu adalah murid Pak Fuji. Bahkan Kak Gina bertemu dengan Kaisar. Dia nggak perlu berlutut. Fandi, dengar baik-baik. Kau itu adalah anakku yang berusaha menggapai. Justru dia. Ayo, ayah. Ayah, hari ini ayah nggak demam kan? Kenapa malah ngawur terus? Benar juga. Kedatangan Bugina terhormat. Beneran, bawa kehormatan bagi tempat ini. Pak kami terlalu sungkan. Maaf ganggu. Silahkan. Baik. Fandi, mending kita juga sapa Bugina. Bagus-bagus. Ayo. Baik, ayo. Ayah, kau mau kemana? Pergi menyapa. Pak Pendi, ini tempat makan Anda. Kalau merasa kue-kue ini kurang enak, dapur masih ada makanan hangat. Ayah, tunggu, nanti makan. Aku mau temui Gina, bahas soal pernikahan dulu. Gimana kalau kalian berdua menghindar dulu? Bisa? Gina? Gina! Hah? Siapa pengemis itu? Gila kali ya? Dia itu ayah kandung Fandi. Kamu tadi nggak lihat, hampir saja diusir keluar. Fandi itu muda dan berbakat. Kenapa punya ayah begitu? Dia merasa hebat karena anaknya berprestasi. Nggak sopan sekali. Orang desa saja ada ayah seperti itu. Fandi pasti akan menderita. Sudah diselidiki. Sony bilang dia nggak pernah kasih undangan. Kalau gitu, Fandi juga alami nasib buruk. Baiklah, usir dia keluar.
Baik. Bu Gina, ini adalah ayah Fandi, pria desa yang gak tahu aturan. Aku akan usir dia. Maaf, Bu Gina. Ayahku. Pak Pendi, kenapa kau datang ke ibu kota? Gadis kecil ini sekarang sudah besar ya. Sudah waktunya nikah. Mau aku kenalkan seseorang. Siapa? Asal Pak Pendi yang kenalkan? Aku pasti setuju. Kamu serius? Nah, anakku sendiri. Halo, aku Gina. Oh, halo. Aku Fandi. Oh, ayahku kurang sopan. Jangan diambil hati. Aku. Lihat betapa pengecutnya kau. Juara akademi dan bela diri. Sudahlah, bubar semua. Gimana kalau aku bicara berdua saja sama Gina, ha? Kau bukannya bilang ayahmu cuma petani biasa. Lalu gimana dia bisa kenal Bu Gina? Aku juga nggak tahu. Kau pernah bertemu aku sebelumnya? Aku tahu dia, tapi aku gak tahu dia anakmu. Gimana pendapatmu tentang dia? Aku sangat mengaguminya. Juara akademik dan bela diri belum genap 20 tahun, sudah pendekar tingkat 6. Beneran berbakat. Jangan kasih omong kosong itu. Aku tanya, menurutmu gimana sifat pribadinya? Aku rasa dia baik. Nah, kalau gitu urusannya jadi mudah. Apa yang mudah? Menurutmu? Aku ikuti perintah Pak Pendi. Urusan kalian berdua harus ikut perintahku. Gimana kalau aku panggil dia ke sini? Kalian bisa bicara sendiri. Gimana? Fandi, ayo sini. Aku sini. Cepat ke sini. Kalau kamu gak mau aku saja. Siapa bilang aku gak pergi? Salam hormat. Aku Fandi. Lihat dirimu itu. Bu Gina, ayahku gak ngerti etika. Kalau dia singgung kau, tolong maafkan. Lihat dirimu itu. Aku pergi dulu. Duduklah. Silahkan duduk. Silahkan juga. Kau selalu seperti ini. Jangan terlalu kaku. Aku gak akan makan kamu. Tapi status Anda tetap ada. Anda adalah murid Bu Sena dan juga tokoh muda yang menonjol. Aku cuma pejabat tingkat 5 di kerajaan Dame. Lalu seorang prajurit biasa saja. Meski mau berteman dengan Anda, aku nggak berani lampaui batas. Aku gak berani bahas status dengan kau. Meski aku juara kerajaan yang ditunjuk kaisar langsung. Secara teknis aku murid kaisar. Tapi itu cuma status. Lihat saja para bangsawan di sini. Berapa banyak yang memandangku. Mereka cuma peduli punya ayah hebat. Ayahku nggak kuat, jadi mereka nggak anggap aku. Kau beneran berpikir gitu? Cuma sekedar ngeluh. Di dalam hatiku, aku tetap hormati ayah. Ayah, apa yang kau lakukan? Kenapa? Aku cuma ambil sedikit buat kita makan di rumah nanti. Kenapa kalian tertawa? Ayo, ambil 2 untuk kalian juga. Pak Pendi benar. Apa yang lucu ditertawakan? Anak ini. Bu Gina tenang saja. Aku pasti akan jaga Pak Pendi. Baiklah, sudah cukup. Aku pergi dulu. Pak Pendi. Kamu masih mau makan apa? Biar aku ambilkan. Nggak perlu. Pak Pendi. Aku mau tanya sesuatu. Apa itu? Itu hubunganmu sama Gina baik? Oh, aku bisa dibilang setengah gurunya. Oh, aku ngerti. Sekarang kau tahu, tapi jangan sampai ketahuan. Kalau mereka tahu, mereka akan berlutut padaku. Tetap rendah hati, tenang saja. Meski tadi sikapmu ke aku kurang baik, kau tetap. Aku gak akan persulit kau. Orang yang gak tahu gak bersalah. Aku maafkan kau. Tunggu. Kau maafkan aku? Pak tua, kau gila? Hah? Bu Gina lahir di Kabupaten Dona. Kau juga lahir di Kabupaten Dona. Jadi, pasti waktu kecil kau ajar dia baca dan tulis. Kau pertama didik dia. Makanya kau dianggap setengah gurunya. Benar kan? Aku kira hubungan kalian lebih dari itu. Cuma ini. Sia-sia saja aku berharap lebih. Cepat kembalikan kuenya. Andy! Kau sudah makan cukup banyak. Sudah lihat semuanya juga. Sekarang waktunya pergi kan? Kawal! Ayo keluarkan dia. Kemana? Tentu saja keluar dari pintu ini. Aku beritahu kau. Aku nggak mau bilang terlalu jelas.
Sekarang di sini dipenuhi bangsawan. Kau sama sekali nggak ada tempat di sini. Lagi pula putramu itu pejabat kerajaan. Tidaknya aku harus kasih sedikit muka kan? Menurutku, lebih baik kau pergi sendiri. Tapi aku datang karena diundang. Undangan yang kau maksud. Ini ya, ini dari Sony. Guru? Guru? Guru, Pak Fuzi. Maha Guru. Pak Sony, apa yang Anda bilang? Siapkan kuda. Apa? Aku bilang siapkan kuda. Aku harus pergi ke perjamuan musik seni. Baik. Seorang kultivator. Aduh, maaf semuanya. Aku nggak sengaja, sulit dikendalikan. Berani sekali kau. Lancang sekali. Pak Pendi juga berani kau ganggu. Hei, Bugina. Ada apa ini? Karena hari ini perjamuan musim semi, aku biarin kau hidup. Makani, aku cuma ikuti perintah Anda untuk usir dia. Nggak tahu diri. Pergi. Pak Kandi, ada apa ini? Gina, jadi gini. Aku suruh dia ketemu Pak Pendi. Dasar bocah bodoh. Dia salah dengar. Aku suruh dia minta Pak Pendi serahkan barang berharganya untuk dilelang di acara ini. Bukan masalah. Usir Pak Pendi. Barang berharga? Lelang? Apa kau nggak tahu? Sekarang urusan negara sangat penting. Kas kerajaan kosong. Justru sekarang waktunya butuh dana. Sebagai pejabat yang makan dari negara, kita harus ringankan beban kaisar. Itulah kenapa kami adakan lelang ini. Bukannya kau bilang kau datang karena diundang. Jangan-jangan nggak ada yang kasih tahu kau. Ada hal seperti ini. Ayah, lebih baik diam saja. Apa kau masih kurang permalukan aku? Gimana aku permalukan kau? Lelang kali ini, setiap orang harus siapkan barang berharga. Kau bahkan gak kasih tahu aku. Apa kau ada siapkan? Keluarga kita mana ada barang berharga? Ayah, kau gak ngerti? Lelang kali ini, semua hasilnya akan diserahkan ke kas negara. Kalau nggak sumbangkan barang berharga, gimana bisa tunjukkan kesetiaan ke istana? Jadi kesetiaan ke istana diukur dari ini. Siapa yang kaya? Dia yang paling setia gitu. Shh. Kau pikir aku mau seperti ini? Aku juga punya ambisi, aku juga punya cita-cita. Kalau aku terus berada di posisi ini, gimana aku bisa naik? Gimana aku bisa wujudkan impianku untuk bantu rakyat? Itu sebabnya aku harus naik ke atas. Lelang perjamuan musim semi ini kesempatan yang sangat bagus. Nanti Pak Sony juga akan datang. Kalau aku bisa menarik perhatiannya, bukannya jadi lebih mudah, ngerti? Fandi, silahkan antar ayahmu ke tempat duduk lelang. Pak Kani, aku minta maaf. Ayahku lagi kurang sehat. Sepertinya nggak bisa ikut lelang. Aku akan suruh orang antar dia pulang. Kurang sehat? Aku baik-baik saja. Ayah, Fandi, kalau ayahmu mau pergi, jangan kau halangi. Lelang akan segera dimulai. Ayo pergi. Ayo. Tunjukkan jalannya. Ayo. Salam hormat Pak Sony. Pak Sony, lelang sudah dimulai. Ada di dalam. Silahkan ikut aku. Jalan jauh dan berdebu. Mana boleh bertemu Maha Guru? Apa maksudmu? Carikan kamar. Aku mau mandi dan ganti pakaian. Sini. Gak panas sekali. Semua sudah berkumpul. Mari kita mulai. Hadirin sekalian, terima kasih sudah menunggu. Sebelum lelang dimulai, aku mau sampaikan peraturan di sini agar gak ada yang gak tahu. Pak, ini acara bergengsi. Tolong jangan makan cemilan. Lihat masih nyamil. Sudah berhenti makan. Oh, tapi rasanya enak. Lelang kali ini barangnya dari para tamu kehormatan yang hadir. Demi keadilan, setiap lelang, pemilik barang dan keluarganya gak boleh ikut menawar.
Ada yang keberatan? Akademisi Longan, Pak Kadi, sumbang sepasang burung merak putih untuk dilelang demi bantu negara. Harga awal 300.000 emas. Burung merak putih, barang pusaka seperti ini juga dilelang. Barang seperti ini nilainya setidaknya 1 juta koin emas. Sepertinya Pak Gani beneran peduli negara sampai rela sumbangkan harta berharga seperti ini. Jenderal dari Cherry Reno, sumbang sebutir mutiara timur. Harga awal 100.000 koin emas. Sudah seharusnya. Putri dari Perdana Menteri Leha, Bu Seri, sumbangkan sepasang ukiran hijau. Harga awal 100.000 koin. Akademisi Aula Koma Fandi, sumbangkan. Pak Fandi, aku nggak salah lihat. Barang yang Anda lelang, lukisan Pak Fuji, karya Jerry, sang pelukis suci. Benar, ini aneh. Di rumah Pak Gani juga ada lukisan Pak Fuji. Apa? Fandi, ada apa ini? Uang dari lelang ini akan disumbangkan ke kas negara. Kau malah bawa barang palsu. Mana mungkin ini barang palsu? Jadi maksud Pak Fandi, lukisan Pak Gani yang palsu. Bukan gitu. Cuma lukisan ini warisan keluargaku, harta berharga. Warisan keluarga. Ah, benar. Memang ada cerita seperti itu. Terakhir kali aku ke ibu kota. Sejari itu, bersih keras lukiskan langsung di depan aku. Kurang ajar. Apa? Apa lagi yang kau bilang? Kau panggil Jerry sang pelukis suci dengan sebutan Jerry itu. Lukisan Pak Fuji itu gambarkan bulan yang belah langit. Berkati kerajaan damai dengan kedamaian selama 20 tahun Pak Fuji. Kau berani-beraninya kau bilang lukisan Pak Fuji dibuat berdasarkan dirimu. Sebenarnya apa maksudmu? Maksudku, apa ada kemungkinan aku, ayah, apa sih yang kau omongkan? Apa masih kurang permalukan aku? Tunggu, kenapa? Semua tenanglah, Pak Kani. Tenanglah. Sepertinya lukisan Pak Fuji punyaku yang palsu. Bawa barang palsu ke lelang, sungguh menarik ya. Keluarga kecil seperti itu, dari mana bisa dapatkan harta berharga? Kasihan si Fandi, punya ayah seperti itu. Fandi, karena kau ada niat untuk kontribusi ke negara, anggap saja masalah ini selesai. Lanjutkan. Pak Kani, berdasarkan aturan, untuk ikut lelang ini, harus ada barang lelang. Kalau enggak itu langgar aturan. Kau beneran gak tahu sopan santun. Fandi dari keluarga sederhana. Bisa kau kasih sedikit kelonggaran, Pak Kani? Kalau gitu juga nggak adil bagi yang lain. Nggak perlu repot-repot Pak Kani. Aku dan ayahku pergi saja. Tunggu dulu. Lelang belum dimulai. Kenapa pergi? Ayah, apa yang kau lakukan? Kau sengaja mau memalukan aku ya? Kenapa kau panik? Mereka cuma minta barang berharga kan? Apa kau yakin ayahmu ini nggak ada barang lain untuk dilelang? Kau halu ya? Kau menjabat sebagai Bupati Dona selama 20 tahun. Semua gajimu disumbangkan untuk anak-anak miskin. Dari mana kau bisa punya harta berharga? Pak Kani, maaf sekali. Aku akan segera bawa ayahku pergi. Tunggu. Dalam kehidupan, kesalehan itu yang utama. Kalau ayahmu memang ada barang berharga, biar dia keluarkan. Sekarang kita kumpulkan dana untuk negara. Emas seberat ribuan ketikul gak ditolak. 1 atau 2 keti juga diterima. Tapi yang buat aku penasaran itu, bupati kecil dari Dona sepertimu. Kira-kira harta berharga apa yang bisa kau keluarkan? Ambilkan kuas dan tinta. Kuas dan tinta? Ayah, apa yang mau kau lakukan? Tentu saja melukis, karena mereka semua anggap lukisan Pak Fuji itu palsu. Aku lukiskan yang baru di sini. Iya, tolong jangan buat masalah. Bawakan kuas dan tinta. Baik. Fandi, aku nggak sangka ayahmu ada keahlian melukis. Tapi ingat baik-baik, kalau hasilnya jelek, aku nggak akan beli. Dia terus berulah, kalau mau pergi biarin saja. Dia itu badut, biarin saja dia permalukan dirinya. Tapi Fandi terlalu keras kepala, dia harus sedikit ditekan. Nanti kalau lukisannya gak ada yang beli, aku akan beli. Dengan gitu, Fandi pasti akan merasa berhutang budi padaku. Nanti dia pasti bisa aku pergunakan.
Ngerti, itu brilian. Sudah selesai. Secepat itu. Hah? Sudah selesai. Hah? Ini mana mungkin? Ini mana mungkin? Apa yang terjadi? Ini? Ayah, kau gak bercanda kan? Pak Pendi, ini yang baru kau lukis. Ada apa dengan lukisan ini? Kau yakin yang kau lukis ini, Pak Fuji? Ini terlalu... Ini terlalu sembrono. Lukisan seperti ini. Apa kau hina kami? Masih berani bilang ini lukisan Pak Fuji? Kenapa nggak bilang? Kau lagi hina Pak Fuji. Hei, semuanya. Ini yang disebut lukisan Pak Fuji. Bahkan lebih parah dari coretan anak kecil. Bagian mana yang mirip Pak Fuji? Nggak mirip ya? Ini sangat mirip kan? Tunggu. Memalukan. Kau yakin mau merobek ini? Aku cepat letakkan lukisan itu. Dasar gak tahu aturan. Baik. Gak peduli berapapun nilai lukisan ini. Ini tetap wujud kesetiaan keluarga Kennedy pada negara. Apa kau berhak untuk ikut bicara di sini? Aku beneran gak tahan lagi. Aku sudah berkali-kali kesempatan, tapi apa? Dia tetap gak tahu diri. Ini jelas-jelas penghinaan terhadap Anda, juga untuk kita. Benarkah? Fandi, kau nggak bermaksud seperti itu, kan? Yang hina akan dihina kembali. Apa ini benaran penghinaan? Tunggu saja sampai lelang dimulai. Lihat apa ada yang mau menawar. Nanti semuanya akan jelas. Pak Kani, gimana kalau lelang hari ini kita mulai dari lukisan Pak Fuji ini? Baik. Ayo kita mulai dengan lukisan Pak Fuji ini. Lukisan Pak Fuji ini. Harga awalnya berapa? Setengah koin tembaga. Setengah koin tembaga. Lukisan ini sama sekali nggak berharga. Nggak berharga sama sekali. Lukisan ini aku sendiri yang lukis. Sudahlah ayah. Hadirin sekalian, lelang resmi dimulai. Hari ini barang lelang pertama kita. Itu lukisan Pak Fuji karya Pendi. Semua orang juga sudah lihat lukisan ini. Ya biasa saja. Harga pembukaan setengah koin tembaga. Lelang dimulai. Siapa yang mau tawar barang itu? Pasti orang bodoh. Gak boleh bilang gitu. Bagaimana kalau ada yang kehabisan kertas toilet? Aku tawar 1 koin. Lihat itu. Beneran ada yang tawar. Pak Pendi. Maaf ya. Aku kehabisan kertas toilet. 1 koin sekali. 1 koin 2 kali. 2 koin. 2,5 koin. Hei Gina. Hah? Kenapa kau nggak tawa? Kau nggak mau? Apa yang kau bilang? Kau masih belum cukup permalukan diri ya? Tentu saja aku mau. Cuma aku belum pantas punya karya tulisan tanganmu. Apa? 10 koin emas. Hah? Apa? Habislah. Harganya sudah lebih dari kertas toilet. 10 koin emas. Aku bisa beli berapa banyak kertas toilet? Aku mundur saja. Pak Gani tawar 10 koin emas. Ada yang mau tawar lebih tinggi? Pak Gani, orang tua gak bermoral. Bukan salahmu. Hari ini aku tanggung untukmu. Aku cuma berharap kau ikut aku dan bekerja dengan baik. Jangan jadi seperti dia. Pak Gani beneran balas jahat dengan baik. Bahkan barang gini, Pak Gani masih mau terima. Ini beneran penghargaan besar bagi Fandi. Pak Gani, Anda budi baik Pak Gani hari ini. Aku nggak akan pernah melupakan. Terima kasih Pak Gani. Bukan gitu. Nah, 10 koin emas saja kau sudah bisa dibeli. Ini bukan sekedar 10 koin emas. Kau buat keributan di pelelangan. Tapi Pak Gani nggak usir kau. Malah beli lukisanmu 10 emas. Itu kebaikan nilainya tak tertinggi. Cuma 10 koin emas. Kenapa jadi kebaikan gak ternilai? Gimana kalau ada yang tawar lebih tinggi? Siapa? Siapa yang mau keluarkan uang untuk beli barang yang gak berharga itu? Tadi mereka tawar 1 demi 1 koin. Kau kira mereka beneran mau? Mereka sedang permalukan kau. Permalukan kita. Andi, sepertinya ayahmu gak terlalu puas dengan harga ini. Kalau gitu, aku batalkan pembelian lukisan ini. Pak Gani, dia nggak mau. Aku mau. Enggak. 10 juta koin. Hormat Pak Sony. Hormat Pak Sony. Pak Sony, jangan seperti ini. Aku nggak pantas dihormati seperti ini. Aku nggak bisa tanggung penghormatan sebesar ini. Bangunlah. Apa? Pak Kani ternyata begitu berwibawa. Berani buat Pak Sony bungkuk kasih hormat.
Sepertinya aku remehkan Pak Kani. Bisa adakan perjamuan musim semi. Kedudukan Pak Kani cuma sedikit di bawah orang lain. Seorang pria sejati memang harus seperti ini. Oh, cuma segini sudah dianggap pria sejati. Ayah, apa yang ayah bicarakan lagi? Pak Sony, Pak Kani, mohon maaf atas ketidaksopanan ayahku. Apa aku salah lagi? Dengar nggak akan hukum cuma karena kata-kata. Tapi kata-katamu hari ini nggak sopan. Kau nggak pantas lagi berada di tempat ini. Coba pikirkan. Kau pergi sendiri. Atau aku yang usir. Nggak perlu. Aku pergi sendiri. Bangunlah, temani aku jalan. Baik. Pak Sony. Kau kira aku sedang bungkuk padamu? Wah, Aduh, ini siapa ini? Bukannya dia ayah Pak Fandi. Kak Fandi, ayahmu ada hubungan seperti ini. Kenapa kamu gak bilang dari awal? Pak Kani, Aduh, jangan panggil aku Pak terus. Terlalu formal. Aku cuma lebih tua darimu beberapa tahun. Anggap senior. Mulai sekarang panggil Paman Kani. Paman Kani. Iya. Kak Fandi, sebelumnya kita ada salah paham. Sebenarnya aku paling kagumi orang seperti ayahmu yang bekerja keras demi rakyat dan korbankan dirinya untuk kesejahteraan mereka. Kau terlalu memujiku. Aduh, dari dulu aku sudah bilang, lukisan ayahmu ini pasti ada rahasia. Sayangnya mataku terlalu nakal dan gak bisa lihat. Maaf ya. Apa yang sulit dilihat? Coba lihat garis-garisnya. Begitu lengkung. Lalu tintanya. Begitu hitam. Lihat lagi bagian yang kosong itu. Begitu putih. Kau nggak ngerti. Kak Fandi, sudah lama dengar kau. Aku luka dari Losa. Aku kalau dari Pogo. Tolong terima undanganku ini. Aku pasti berkunjung. Dulu. Kak Fandi, apa kau ada waktu besok? Aku mau ajak kau minum teh. Pergi. Semua minggir dulu. Kalau soal giliran, harusnya aku yang duluan. Kak Fandi, waktu sekolah sudah jadi sahabat. Kalian ini siapa? Kak Fandi sudah bilang dan setuju. Besok kita minum bersama, ya kan Kak? Ya. Aku duduk di samping. Diam. Lelang ini masih lanjut atau enggak? Fandi, apa kau ini marah sama aku? Enggak. Serius gak marah? Kenapa kau nggak pernah kasih tahu aku hubungan ayahmu dengan Pak Sony? Aku... Aduh. Mahaguru. Beneran Anda? Gak sangka Anda beneran datang. Jangan panggil aku Mahaguru. Aku bahkan gak pernah ajak kau apapun. Aku cuma bukakan jalan untukmu. Bagaimanapun juga, aku bisa dianggap gurumu. Lebih baik panggil aku Guru saja. Guru? Pelangi tembus matahari, satu pedang belah langit. Itu Guru. Anak ini datang dengan buru-buru, cuma untuk menemuiku. Dasar ceroboh sekali. Ini bukan urusan besar. Bertemu dengan Pak Fuji, tentu saja urusan besar. Urusan besar apa? Paling-paling cuma... pecahnya batu jiwa, waktu kehidupan padam. Sony, ya, kembali ke perjamuan musim semi. Kembali ke sana. Sudah mau hujan, lindungi anak-anak muda itu. Jangan sampai mereka kehujanan. Baik. Apa kau baik-baik saja? Gak apa-apa. Satu pedang belah langit. Itu pendekar pedang hijau. Murid pertama Pak Fuji. Setelah Pak Fuji hilang, dia punya kekuatan pertempuran. Di atas ibu kota terbang dengan pedang. Ini kewibawaan seorang pendekar pedang. Pendekar pedang? Bilang, Aku cuma gak tahu kapan aku bisa seperkasa pendekar pedang. Di usia semuda ini, kalian sudah capai petarung 37. Itu sudah jadi kebanggaan manusia. Siapa tahu, sebelum umur 50 bisa capai tingkat 9. Dulu, pendekar pedang Sena capai tingkat 9 di umur 20 dan tembus ranah Tumi di umur 25. Di umur 30, dia buka gerbang langit setengah langkah ke ranah Rocky. Ini, apa kalian
bisa kejar jejaknya. Iya, Pak Kani, kami terima nasihat Anda. Tapi kalian juga nggak perlu remehkan diri. Bisa hadiri perjamuan musim semi ini sudah menunjukkan kalian punya bakat luar biasa. Tapi di antara para bakat ada juga perbedaan tingkat. Contohnya, Tara Suci dari Pak Fuji, Pendekar Pedang Yesi, Ramal Ilahi Rina, Ramal Sugawisena. Ketiga tokoh ini sebelum umur 30 sudah capai ranah Rocky. Mereka kebanggaan umat manusia, puncak kejayaan ras manusia. Kali ini, Pak Fuji datang ke ibu kota. Kalau aku bisa bertemu 3 guru abadi ini, aku merasa puas seumur hidup. Bahkan kalau bertemu Pak Fuji sekali saja, meski harus mati sekarang, aku akan terima dengan senang hati. Pak Sony, Anda sudah kembali. Mana Pak Pendi? Guru ada urusan, jadi suruh aku kembali. Guru, kau panggil Ayah Fandi dengan guru? Guru? Ayahku? Itu benar. Ayah Fandi, itu guruku. Ada apa? Apa? Ayah kau guru? Kenapa terkejut? Pak Pendi pernah kasih pencerahan ke aku. Dia guruku. Apa salahnya? Aku panggil guru. Oh, jadi gitu. Guru yang dimaksud ternyata gitu. Silakan lanjutkan. Baik, lanjutkan. Tunggu sebentar. Lukisan Pak Fuji itu, apa ada yang menawar lebih tinggi? Nggak ada yang menawar lagi. Baiklah, bawa lukisan itu ke sini. Aku mau lihat lebih dekat. Lihat dengan nikmat. Baik. Hadirin sekalian, lelang dilanjutkan. Sekarang kita... Kata-kata Pak Fuji tadi pasti ada makna tersembunyi. Apa mungkin Sekte Dewa Kuno sudah menyusup ke sini? Menakutkan sekali. Aku kira Ayah Fandi beneran Pak Fuji. Mana mungkin. Kalau gitu, Pak Sony beli lukisan ini karena Pendi pernah jadi gurunya. Mugina, tadi kau juga karena hubungan Pak Sony dengan ayahku, makanya sangat hormati dia. Boleh dibilang gitu. Amaterasu Dewa Kuno. Bu Seri, apa kau baik-baik saja? Seri, kembali ke Kaba. Mata memerah dikelilingi aura kematian. Ini dirasuki Dewa Kuno. Berani lukai saudaraku, dasar bocah cari mati. Tenang, kau sudah dirasuki. Dirasuki. Seri, sudah dirasuki Dewa Kuno. Ini teknik Amaterasu Sekte Dewa Kuno. Begitu terkena aura manusia, dia akan meledak. Kalau meledak, yang di bawah tingkat 9 akan meledak dan mati. Kita sudah dikontaminasi aura Dewa Kuno. Cepat bersila dan tenangkan diri. Kalau enggak, yang dirasuki Dewa Kuno pasti akan mati. Cepat, segera. Apa? Hukum manusia sudah runtuh, langit gak lagi peduli, semua makhluk tenggelam dalam penderitaan. Di dunia ini, cuma dengan turunnya Dewa Kuno, penderitaan bisa diakhiri. Katakan, setuju nggak? Enggak. Pak Fuji! Ayah! Bau sekali. Sangat bau. Aneh. Kenapa Pak Pendi gak kena gangguan aura Dewa Kuno? Aura Dewa Kuno cuma pengaruhi yang kultivasi. Dia pasti cuma manusia biasa. Ayah, cepat pergi. Pergi? Pergi kemana? Ini sudah selesai. Seorang manusia biasa tanpa kekuatan spiritual. Apa yang kalian lakukan? Sedang pura-pura? Hah? Jangan maju lagi. Seri sudah dirasuki Dewa Kuno. Kalau kena aura manusia dia akan meledak. Siapa di bawah 39 akan mati. Pergi. Cepat pergi. Kasih tahu divisi keamanan. Buat apa repot-repot seperti ini? Aura Dewa Kuno sudah nyebar. Makin tinggi kekuatan makin besar pengaruh. Bahkan Pak Sony gak bisa bicara lagi. Sekarang cuma kau yang bisa selamatkan kami. Cepat lari. Saat divisi keamanan tiba, rumput di atas kuburan kalian mungkin sudah 1 meter tingginya. Biar aku coba saja. Ayah, kau! Fandi, apa ayahmu sudah kehilangan akal sehat? Sudah habis. Cepat, letakkan pedangmu. Hah? Kau ini wanita, bermain pedang dan tombak. Gak takut gak ada yang mau? Hah? Fandi, jangan salahkan aku gak kasih muka.
Kalau aku mati hari ini, di jalan menuju alam baka pun, aku nggak akan maafkan ayahmu. Jadi baik, dengarkan aku. Taruh pedangnya. Jangan! Hah? Taruh. Nah, bagus. Seharusnya gitu. Kenapa kalian tetap aku seperti itu? Kalian mau ke divisi keamanan? Pergi saja sendiri. Andy, kau mau bunuh kami ya? Kalau kami bisa gerak, kami sendiri akan... Aku bisa gerak. Bisa gerak? Aku juga bisa. Bisa gerak lagi. Hebat, luar biasa. Kasihan, beneran kasihan. Yang itu dia. Ada apa? Amaterasu Dewa Kuno. Kalau terkena aura manusia akan langsung meledak. Apa yang terjadi? Ayahmu bukan manusia. Ayahmu bukan manusia. Apa yang kalian lakukan? Hah? Orang sudah jatuh. Kenapa nggak ada yang bantu? Apa yang kalian takutkan? Fandi, sini. Bawa gadis ini ke rumah sakit. Biar dia dipulihkan. Sini. Ayah, Seri sudah dirasuki Dewa Kuno. Sangat berbahaya. Keadaannya sekarang sangat aneh. Cepat menjauh. Apa yang berbahaya? Ayo. Mati! Kalian semua harus mati! Celaka. Dia akan meledak. Ayah. Segel jiwa. Ramalan ilahi. Itu Rina. Rina? Salah satu dari 3 guru abadi sekte Pafuji. Rina juga datang. Guru, apa itu Anda? Boneka di udara. Ramalan surgawi. Rina. Gila. Beneran gila. 3 guru abadi sekte Pafuji. Semua muncul. Salam guru. Salam yang mulia. Gadis kecil ini, teknik bonekanya sudah semakin maju. Semuanya bangun. Ini cuma boneka guru. Di dalamnya cuma ada seutas roh, bukan guru yang datang langsung. Sepertinya ada pesan penting harus disampaikan. Dekrit Kaisar Dame. Perubahan langit sudah terjadi. Bencana akan datang. Para pendekar tingkat 7 ke atas, cepat ke istana dan tunggu perintah lebih lanjut. Kami Kami terima terima perintah. Gina, Sony, ikut aku. Baik. Sisa Dewa Kuno, bawa malapetaka ke dunia. Barusan Seri sudah dirasuki Dewa Kuno. Sekarang yang mulia, kumpulkan para pendekar di atas tingkat 7 dinasti Dame. Sepertinya situasinya sangat berbahaya. Makan dari kerajaan, mengabdi ke Kaisar, itu kewajiban kami yang gak bisa ditolak. Karena Kaisar sudah perintah, aku Reno, meski baru saja capai tingkat 7, gak akan mundur. Ya, beneran keturunan keluarga Shiki. Sikapmu sungguh luar biasa. Kalau begitu, kami juga gak akan tolak tugas ini. Benar? Gak akan tolak. Gak akan tolak. Gak akan tolak. Gak akan tolak. Bagus. Karena sudah seperti ini, ayo kita bersama ke istana. Ayo, 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 ayo. Reno, aku nggak sangka dalam situasi penting seperti ini kau bisa gitu berani. Aku dulu salah menilaimu. Berani apanya? Coba pikirkan, semua guru abadi dari sekte Pafuji semuanya sudah berkumpul di sana. Selama langit gak runtuh, apa bahayanya? Apa ini? Apa ini? Apa ini sebenarnya? Monster! Apa ini? Apa ini? Apa ini? Tolong! Cari mati! Hah? Bagus sekali! Bagus sekali! Menikah benar! Yesi! Dewa Kuno sudah turun. Dinasti Dame dalam bahaya. Semua pendekar tingkat 6 ke atas kumpul di istana. Bersiap hadapi Dewa Kuno. Ini harus gimana ini? Mungkin cuma mengkosong. Cuma mengkosong. Bakani, kenapa? Bakani. Gak sangka mereka gerak lebih cepat. Apa yang dikatakan Dewa Kuno memang benar. Bakani, apa maksud Anda? Belakangan ini kalian pasti sudah dengar rumah. Awalnya aku pikir setelah perjamuan musim semi baru kasih tahu kalian. Gak sangka para Dewa Kuno bertindak lebih cepat. Dinasti Dame dalam bahaya. Habislah kita. Habislah ini. Gimana ini? Bakani, apa yang terjadi padamu?
Aku bagi kekuatanku untuk intip celah itu, tapi malah kena serangan balik dan luka parah. Makani, Anda pendekar tingkat 9. Cuma intip celah saja. Sudah terluka parah. Takutnya meski Pak Fuji datang, bukan tandingan. Negeri Dewa Kuno. Bahkan dia pun bukan lawan Dewa Kuno. Gimana ini? Dia gitu kuat. Bahkan Pak Fuji pun bukan lawannya. Kalau gitu pendekar tingkat 6 dan 7 bukannya cuma akan korbankan nyawa sia-sia. Benar sekali, ya betul. Ya memang, benar saja. Gak boleh ditunda lagi. Cepat pergi ke istana. Kita harus bahas strategi. Benar, cepat. Ayo. Ayah, kenapa kau ikut? Kalau aku nggak ikut, coba kau lihat. Apa ada orang yang ikut kau? Hah? Kalian, Aku masih ada istri dan anak di rumah. Aku harus pulang untuk amankan mereka. Permisi. Kau ini. ibuku sedang sakit parah. Aku harus merawatnya. Aku sakit perut. Aku masih muda, nggak boleh mati gitu aja. Aku ada urusan di rumah. Permisi. Rumahku dirampok, harus pulang dan lihat. Reno. Reno. Nggak sangka. Beneran nggak sangka. Orang yang paling kuanggap rendah dan keluarga miskin sepertimu, malah yang paling bisa diandalkan. Pergilah, kau juga pergi. Pergilah ke arah timur. Katanya Pak Fuji sedang ngasihkan diri di sana. Mungkin kau dan ayahmu masih ada sedikit harapan. Ayah, Sebenarnya, maaf. apa? Ayah, maafkan aku. Negara dalam bahaya. Rakyat terancam bencana. Aku harus pergi. Anak bodoh, sebenarnya kau nggak Nggak perlu bicara lagi. Keputusanku sudah bulat. Pergi cari Reno. Dia sahabatku. Dia pasti bantu kau. Hei! Kau dengarkan orang selesaikan bicara dulu. Ayahmu ini Pak Fuji. Pak Fuji, apa kau tahu? Aduh, anak ini. Pak Fuji, 20 tahun gak bertemu. Kalian bertiga sudah banyak berkembang. Pak Fuji. Segel Dewa Kuno yang dijaga Pak Heru sudah dihancurkan. Ruang mulai retak. Situasi ini sudah sangat genting. Aku tahu. Dewa Kuno turun ke dunia, jadi kiamat akan tiba. Kali ini sepertinya akan sulit. Bahkan kalian bertiga gabung pun. Apa nggak bisa? Kalau kami korbankan diri, mungkin bisa tunda kedatangan Dewa Kuno. Tapi gimana dengan rakyat dunia? Jadi? Kami mohon Pak Fuji kembali. Aduh, keluar apanya? Bukannya aku sudah keluar. Kita pergi ke ibu kota dulu, ha? Ayo. Siapa lagi ahli hebat ini? Tolong! Hah? Ayah jangan. Ayah jangan. Ayah jangan. Jangan ayah. Berhenti! Oh, Apa yang terjadi? Ada celah di langit. Lalu ayahku jadi gila, matanya merah dan bunuh banyak orang. Ibuku, kakekku, adikku semuanya dibunuh. Dia terinfeksi aura iblis dari celah itu. Aku gak ngerti. Aku cuma tahu
kota kerajaan. Kalian para pendekar, bukannya bilang apapun yang terjadi kalian akan lindungi kami, rakyat biasa. Kenapa? Kenapa bisa begini? Kenapa aku gini? Aku bunuh istriku, anakku, aku, Ayah, putriku, Pak Pendekar, putriku, aku titip ke kau. Nah, kau harus hidup baik-baik, hiduplah. Bukankah sudah dikasih pengumuman? Semua pendekar di bawah tingkat 6 harus berkumpul di sini. Mana mereka? Kenapa belum datang? Mereka tahu ini misi bunuh diri. Siapa yang mau datang? Jangan salahkan mereka. Kami yang tua ini belum semuanya mati. Mana bisa biarin mereka mati? Siap berkorban demi negeri. Pendekar 37 Fandi, siap terima perintah. Fandi, siap berkorban demi negara. Pendekar 37 Reno, siap terima perintah. Apa? Cuma kau yang boleh jadi pahlawan? Takut aku rebut pahalamu. Siap berkorban demi negara. Pendekar 36 Harry, siap terima perintah. Siap berkorban demi negara. Pendekar 36 Tono, siap terima perintah. Siap berkorban demi negara. Pendekar 35 Ricky, siap terima perintah. Siap berkorban demi negara. Pendekar 37 Kevin, siap terima perintah. Siap berkorban demi negara. Pendekar dinasti damai, siap terima perintah. Kalau ada banyak prajurit dan jenderal, harusnya bisa bertahan sementara waktu. Pak Fuji, gimana denganmu? Aku masih ada hal penting yang harus dilakukan. Salam hormat yang mulia. Situasi darurat, gak perlu basa-basi. Silahkan duduk yang mulia. Apa aku juga boleh duduk di 3 kursi ini? Pak Fuji hasilkan 3 murid bijak. Ini Pak Fuji nggak muncul. 3 muridnya jadi harapan terakhir dunia ini. Sekarang situasi sangat genting. Aku masih harus jaga perbatasan. Ketiga orang bijak sudah pergi ke sarang utama sekte Dewa Kuno, Sony dan Bugina. Sudah ada tugas lain. Kalian semua setia dan berbudi luhur. Dalam situasi darurat ini, aku pilih salah satu dari kalian untuk jadi pemimpin pasukan. Bertindak atas namaku lindungi ibu kota. Pakani bijak dan dihormati. Dia pasti mampu memimpin. Aku sudah tua dan terluka parah. Pimpin pasukan elit dari seluruh negeri. Itu tugasnya, gak bisa kutukan. Kalau gitu apa Pakani ada rekomendasi? Ada. Siapa? Fandi. Aku kurang bakat dan pengalaman. Mana mungkin aku bisa pikul tanggung jawab sebesar ini? Karena keberanianmu dan kesetiaanmu. Kau bahkan gak takut mati. Kenapa takut hal ini? Tapi mana aku bisa yakinkan semua? Aku siap terima perintah Panglima Fandi. Siap terima perintah Panglima Fandi. Kalau gitu, tanggung jawab ini aku pikul. Kani, hadir. Kau bertugas di garis belakang. Pimpin pendekar di bawah tingkat 6. Atur stok dan koordinasi pusat medis. Siap dukung kapan saja. Siap. Reno, hadir. Kau hubungi keluarga bangsawan. Jelaskan ini ke mereka. Pastikan mereka mau bertindak. Tenangkan rakyat yang terpengaruh iblis. Siap. Harry, hadir. Kau pimpin pendekar tingkat 6. Sebarkan pasukan. Kalau ketemu rakyat yang gak selamat, habisi di tempat. Siap. Yang lainnya, ikut aku. Habisi iblis yang kabur dari celah dimensi. Siap, siap. Iblis yang kabur, setidaknya tingkat 7. Bahkan banyak yang lebih dari tingkat 7. Apa sudah siap? Kami siap mati demi negara. Berangkat. Dia terjerumus dalam kegelapan. Aku tak bisa menyelamatkannya lagi. Cepat, bawa ke rumah sakit. Baik, rumah sakit sudah penuh.
Bawa saja ke rumahku. Reno. Ayo. Cepat pergi. Bawa dia pergi. Sudah bertempur 7 hari 7 malam. Kau nggak lelah? Nggak apa-apa, situasi sudah terkendali. Kau sudah dengar? 3 abadi sudah basmi sisa sekte Dewa Kuno. Tapi ritual pengorbanan sudah dimulai. Nggak bisa dihentikan. Besok waktunya kedatangan Dewa Kuno sesungguhnya. Kalau gitu kita bunuh saja dewa itu. Kau bunuh dewa? Jangan mimpi. Manusia tetaplah manusia. Dewa tetaplah dewa. Bahkan Pak Fuji pun cuma manusia terkuat. Dewa nggak bisa dihentikan. Ramal ilahi sudah hitung. Besok waktu pasti kedatangan Dewa Kuno. Pulanglah. Istirahat lebih awal. Besok masih ada pertempuran besar. Hah? Gimana keadaan ayahku? Ayahmu? Dia nggak cari kau. Apa? Fandi? Pak Pendi kenapa? Gak apa-apa. Pulanglah dulu. Jangan khawatir. Pak Pendi pasti akan selamat. Kalau Anda bisa baca surat ini, mohon maafkan aku. Anda selalu ajarkan aku untuk ikuti kata hati. Tapi di dalam hatiku selalu ada banyak suara. Satu suara suruh aku bawa Anda pergi. Satu suara lagi suruh aku lindungi rakyat yang gak salah. Akhirnya aku pilih yang kedua. Karena Pak Fuji pernah bilang, kalau kegelapan datang harus berdiri di depan umat manusia. Anda ayahku. Dan juga bagian dari rakyat banyak. Meski aku gak capai kebijaksanaan Pak Fuji, di waktu terakhirku aku tetap akan lindungi mereka. Ayah, maafkan aku. 15 menit lagi, Dewa Kuno akan turun ke dunia. Sekarang sudah jam berapa? Sisa 5 menit lagi. Ini sudah waktunya. Bukan. Ayah? Pak Pendi? Hitungannya salah kan? Kedatangan Dewa Kuno harusnya pagi hari. Rina, keahlian meramalmu masih harus dilatih. Di waktu seperti ini, jangan asal bicara. Aku, Yang Mulia, ayahku cuma orang desa, gak paham etika. Mohon Yang Mulia maklumi dia. Kau... Celaka! Guru terserap ke dalam celah Dewa Kuno. 3 orang bijak, puncak kekuatan manusia, ternyata gak berdaya sama sekali. Nah, takut. Ayah, kita harusnya gak kesini. Waktu kegelapan datang, aku akan berdiri di depan umat manusia. Apa? Kegelapan datang. Aku pasti berdiri di depan umat manusia. Bukankah itu kata-kata Pak Fuji? Ayah, kau baca surat wasiatku. Surat wasiat? Kenapa kau tulis itu? Ayah, maafkan aku. Kali ini, aku nggak bisa lindungi kau. Dasar bocah, apa yang kau bicarakan? Aku datang untuk lindungi kau. Seorang pendekar tingkat 9. Setiap kali naik 1 tingkat, dia butuh dukungan dari rakyat banyak. Di belakang kita, ada jutaan rakyat dinasti damai. Negara nunggu pendekar lebih dari 200 tahun. Korbankan diri demi kebenaran. Hari ini waktunya. Korbankan diri demi kebenaran. Hari ini waktunya. Korbankan diri demi kebenaran. Hari ini waktunya. Hei, kenapa kalian terburu-buru? Nggak ada yang suruh kalian pergi mati. Berangkat! 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 Aku bilang berhenti! Ayah, panggil aku Pak Fuji. Kawal kegelapan datang. Aku akan berdiri di depan umat manusia. Manusia hina, kau berani tentang dewa. Ayah, Pak Fuji. Pak Fuji, itu Pak Fuji. Kau juga dewa. Jadi dewa. Aku nggak tertarik. Tapi dewa itu cukup menarik bagiku. Mohon Pak Fuji bunuh dewa. Mohon Pak Fuji bunuh dewa. Mohon. Pak Fuji bunuh dewa. Mohon Pak Fuji bunuh dewa. Satu tebasan belah badai. Fajar buka langit dan bumi. Semua
Tunggu aku. Ransom Dewa Hindu. Hilang. Retakannya hilang. Wah, retakannya hilang. Apa Pak Fuji menang? Apa Pak Fuji juga hilang? Salam hormat yang mulia. Guru, apa yang baru saja terjadi? Kalian kemana? Tadi Dewa Kuno seret kami bertiga ke dalam celah ruang. Di dalamnya penuh iblis jahat. Bahkan aku bertahan dengan susah payah. Waktu aku pikir semua akan berakhir, tiba-tiba ruang itu terkoyak. Pak Fuji langkah masuk ke hampaan. Dengan satu tebasan dia sapu bersih para iblis dan bawa kami bertiga keluar. Lalu, gimana dengan Pak Fuji? Pak Fuji koyak ruangan dengan kekuatannya dan keluarkan kami sudah batas kemampuannya. Dia gunakan semua tenaga untuk segel celah itu. Aku khawatir. Pak Fuji sudah gugur. Pak Fuji sudah gugur. Fandi, apa kau baik-baik saja, Fandi? Sekarang bukan waktunya untuk berduka. Masih banyak rakyat yang tewas dan terluka. Juga masih banyak iblis yang kabur. Kita harus jaga ketertiban. Mohon ketiga abadi turun tangan. Selamatkan rakyat. Mungkin kami harus repotkan kalian lagi. Kalau kalian bertiga turun tangan, pasti semuanya lebih mudah. Bukan kami gak mau bantu. Tapi kami bertiga sudah terluka parah. Kami tidak berdaya. Kami bertiga masih hidup, semua berkat pengorbanan Pak Fuji. Sekarang, kami sudah di ambang batas kekuatan kami. Hah? Apa? Sekte Dewa Kuno? Kau pemimpin Sekte Dewa Kuno, Noni? Gak mungkin. Bukannya kamu sudah kami bunuh? Bunuh? Aku ada darah Dewa Kuno. Yang kalian bunuh cuma salah satu avatarku. Sekarang, sambutlah kedatangan kegelapan. Apa yang terjadi? Sisa anggota Sekte Dewa Kuno masih ada kekuatan sebesar ini. Bukannya Dewa Kuno sudah disegel Pak Fuji. Kenapa orang dari Sekte Dewa Kuno bisa muncul di sini? Aku khawatir dari awal mereka nggak andalkan turunnya Dewa Kuno. Apa? Jadi semua ini jebakanmu? Benar sekali. Lalu kenapa? Awal aku rencana gunakan ritual pengorbanan untuk bangkitkan Dewa Iblis. Aku nggak sangka Pak Fuji begitu kuat. Sampai mampu tutup celah ruang waktu dengan paksa. Aku pikir semua ini sudah gagal. Tapi aku nggak sangka bisa gunakan kesempatan ini singkirkan Pak Fuji. Bahkan kalian bertiga pun terluka parah. Sungguh takdir berpihak padaku. Wah! Hei! Sadarlah! Apa yang terjadi padaku? Bermeditasi, bermeditasi. Meski harus mati, jangan sampai terpengaruh energi iblis. Kalau tidak, kita akan jatuh ke cengkrama Sekte Dewa Kuno dan batu kejahatan mereka. Garis keturunan Pak Fuji. Sayang sekali cuma pendekar 37 mencemari garis keturunan Pak Fuji. Noni, tahu-tahu apa yang kau lakukan? Masih ada kesempatan untuk kembali sekarang. Kembali? Apa aku masih bisa kembali? Dulu aku berlutut di hadapan Pak Fuji. Mohon diampuni guruku. Apa diampuni? Gurumu korbankan puluh ribu nyawa gak berdosa. Cuma demi sambut kedatangan Dewa Kuno, dia pantas mati. Pantas mati? Aku gak pikir begitu. Dunia ini terlalu kotor. Butuh kekuatan para dewa untuk membersihkannya. Kalau para dewa nggak turun, maka aku akan jalankan hukuman ilahi. Hiya! Dulu Pak Fuji ampuni hidupku. Sekarang juga aku ampuni kau. Ambil pedang ini. Bunuh mereka bertiga. Ya, ekspresi itu kau sangat mirip denganku. Ayo, bunuh mereka bertiga. Aku nggak cuma akan ampuni kau. Aku juga bisa ampuni semua orang di sini. Aku nggak mau dunia yang hancur. Aku butuh bantuan kalian. Ketika waktunya tiba, kalian akan nikmati kekuasaan 10.000 kali lipat dari aku. Seluruh dunia dan isinya akan di bawah kendali kita. Hidup mati perang rampas di tangan kita. Indah sekali kan? Benar, iya kan? Kalian mau jadi penguasa dunia seperti aku, atau mati hina seperti binatang? Pilihlah jalan kalian. Fajar menyingsing setiap hari. Langit kuasai seluruh penjuru.
Kerajaan nyingsing setiap hari. Langit kuasai seluruh penjuru. Di antara rakyat di dalam diriku, dalam debu, dalam cahaya. Kasih hadilah manusia yang hidup dalam ketakutan dan duka. Kalau hidup tanpa kebahagiaan, kenapa harus takut akan kematian? Apa? Fajar nyingsing setiap hari. Langit kuasai seluruh penjuru di antara rakyat dalam diri, dalam debu, dalam cahaya. Kasih hadilah manusia yang hidup dalam ketakutan dan duka. Kalau hidup tanpa kebahagiaan, kenapa harus takut kematian? Fajar menyingsing setiap hari. Langit kuasai seluruh penjuru di antara rakyat di dalam diri. Diam! Kalau hidup tanpa kebahagiaan, kenapa harus takut akan kematian? Kalau nggak diam, akan kubunuh kau. Kasihanilah manusia yang hidup ketakutan. Kalau hidup tanpa kebahagiaan, kenapa harus takut akan kematian? Fajar menyingsing setiap hari. Langit kuasai seluruh penjuru di antara rakyat di dalam diri, dalam debu, dalam cahaya. Kasihanilah manusia yang hidup ketakutan. Kalau hidup tanpa kebahagiaan, kasihanilah manusia. Kalau hidup tanpa kebahagiaan, kenapa harus takut kematian? Kalau gitu mati saja. Ah! Ini mana mungkin? Ruang hampa retak. Dewa kuno sudah kembali. Bahkan Pak Fuji pun gak mampu hentikan dia. Dewa kuno sudah turun. Dewa kuno sudah turun. Hukum manusia nyimpang. Hukum langit yang lagi peduli. Semua makhluk menderita. Manusia penuh dengan kejahatan. Cuma Dewa kuno turun. Semua baru bisa ditebus. Semua alam semesta. Cuma Dewa kuno turun. Semua baru bisa ditebus. Sambut kehadiran Dewa kuno. Sambut kehadiran Dewa kuno. Dewa, aku pengikut paling setiamu. Aku yang bimbing kau ke dunia ini. Tolong kasih aku kekuatan. Pak Fuji. Pak Fuji, Ayah, Pak Fuji, wah, ramai sekali di sini. Tunggu aku tebas iblis ini, baru kita ngobrol. Iblis botak ini terlalu licik. Iblis mau lari kemana? jadi Pak Fuji nggak mati. Melainkan pergi memburu Dewa kuno. Langit cerah dan udara segar. Mana bisa terima udara kotor seperti ini? bagus sekali. Akhirnya menghilang. Gak mungkin. Ini gak mungkin. Selamat pulang, Pak Fuji. Kenapa suasananya begitu duka? Seolah aku sudah mati saja. Roni, Pak Fuji, ini gak mungkin. Sekuat apapun dirimu, kau tetap manusia. Manusia gak mungkin bunuh dewa. Ini semua ilusi. Semua ini cuma ilusi. kau sudah gak bisa diselamatkan. Gak mungkin. Semuanya cuma ilusi. Dewa gak mungkin dikalahkan. Kau... Awas! Kau masih saja keras kepala. Dulu aku ampuni nyawamu. Apa kau nggak pernah renungkan itu? Waktu itu aku baru masuk ranah Rocky, dan aku tahu kau akan mati di tanganku. Tapi aku nolak duduk ke takdir dan selalu mau melawan. Itu sebabnya aku biarin kau hidup. Kemudian aku mengembara ke dalam kehampaan. Dan di sana aku pahami banyak hal. Hari ini aku bunuh kau. Bukan demi ikuti kehendak langit, tapi demi kehendakku sendiri. Alam Heko. Itu yang disebut Alam Heko. Kau sudah capai Heko. Alam Heko, Heko, manusia dan pedang jadi satu. Muncul sendiri. Apa yang kalian lihat? Bubar, bubar. Lakukan pekerjaan kalian. Fandi, kesini sebentar. Pedangmu, simpan baik-baik. Kenapa diam saja? Salahkan aku. Ayah, kau ada apa denganku? Pak Fuji, anak bodoh. Aku ini ayahmu. Kenapa? Kamu gak akui aku ayahmu? Bukan. Ayah, aku tahu ini sulit kau terima. Tapi nggak apa-apa. Kita ada banyak waktu. Ayo, ikut aku pulang. Ayah, aku nggak pulang. Sekarang iblis masih berkeliaran di bawah pengaruh energi jahat.
Masih banyak rakyat yang terlunta-lunta, kehilangan orang yang mereka cintai. Aku nggak boleh pergi. Sekte Dewa Kuno sudah dimusnahkan. Bahkan Dewa Kuno pun sudah ketebas. Sisa-sisa mereka bisa timbulkan apa lagi? Hah? Kau cuma pendekar tingkat 7. Dunia ini ada atau nggak ada kau, nggak akan banyak berubah. Ayo, ikut aku pulang. Aku akan ajarkan semua jurusku ke kau. Itu jurusmu, bukan jurusku. Di jalan seni bela diri, aku nggak ada bakat khusus. Di usia 20 tahun, aku cuma pendekar tingkat 7. Meski bagi orang lain, itu sudah dianggap luar biasa. Aku tahu, di jalan bela diri ini, seumur hidupku, mungkin aku nggak akan bisa capai prestasi lebih tinggi lagi. Kalau kamu mau, aku bisa cuci sumsum dan murnikan tubuhmu, agar kau terlahir kembali. Tapi itu bukan yang aku mau. Itu juga bukan yang kau mau. Ayah, sepertinya kau lupa. Aku juara kerajaan. Aku pikul harapan semua rakyat. Aku juara termuda dalam ratusan tahun terakhir. Jadi, aku nggak akan ikuti jalanmu. Aku akan tempuh jalanku sendiri. Jadi, jalan yang kau pilih apa? Tegakkan hati bagi kehidupan. Tetapkan hukum bagi dunia. Warisi ajaran para leluhur. Bukan jalan menuju kedamaian abadi. Sepertinya kau sudah menemukan jalanmu sendiri. Pergilah. Aku mau lihat sejauh mana kau bisa melangkah. Ayah, jangan bicara hal yang gak nyata. Nah, Gina itu cukup baik. Aku bisa rasakan kau juga suka dia. Setelah semua selesai, cepat nikah. Biar aku bisa gendong cucu. Gimana? Ayah, aku mau lihat sampai sejauh mana kau bisa melangkah. Ada yang gak benar. Aku harusnya letakkan bidak di sini. Apa yang gak benar? Sekali langkah gak boleh nyesal, kau ngerti? Apa nggak boleh nyesal? Aku belum letakkan bidakku. Pak Fuji, kapan kau pulang? Kau sudah menyatu. Cuma menyatu, apa yang perlu dibesar-besarkan? Ada apa? Dewa Kuno sudah kau tebas? Aku gak cuma tebas dewa, aku juga mau tebas naga besar sepertimu. Sudah 20 tahun berlalu. Gak sangka para pengikut Dewa Kuno masih berani panggil dewa turun ke dunia. Aku berhenti dulu. Aku selesaikan ini dulu. Jangan pergi. Hah? Hengki, jangan halangi aku. Aku harus selamatkan dunia. Apa yang kau lakukan? Kau sudah pakai alasan itu 70, 80 kali. Cuma kalah, apa perlu segitunya? Bukan gitu. Siapa bilang aku kalah? Hah? Aku kalah? Permainan ini belum selesai. Mana bisa bilang aku kalah? Kau ini terlalu serius. Ini. Bukannya sudah waktunya pulang makan. Dasar pelit. Jangan pergi. Tinggalkan uang taruhannya dulu. Jaga bapaknya putri ini baik-baik. Jangan sampai si tua itu datang merusaknya. Batuan. Jangan lari. Kembalikan 3.000 koinku. Bukan, kenapa kau begitu serius? Kau ini pernah jadi kaisar. Masa cuma karena 3.000 koin? Kejar aku seharian. Itu beda. Waktu jadi kaisar, kalau aku mau emas dan perak cukup perintah. Tapi apa asyiknya? Bisa kalahkan orang terhebat dalam taruhan. Itu baru kemampuan sejati. Sudahlah kau ini. Sini. Oh? Ambil ini. Ini lebih dari 3.000 koin. Mau ambil atau enggak? Kau. Dasar bocah bodoh. Ini, ambil. Beli sedikit teh. Kasih Pak Hengki. Seduh. Sisanya untukmu. Pergilah. Untung sekali kau. Aduh. Kenapa tiba-tiba mau belikan aku teh? Kau berubah ya? Dengar ya. Anakku Fandi bentar lagi datang. Teh ini dibuat untuk dia. Apa? Ini bukan untukku. Untukmu. Jangan mimpi. Ini tempatnya. Ya. Bagus juga. Gunung hijau, air jernih. Suasana pedesaan yang damai. Memang tempat yang indah.
Bapak-bapak yang terhormat, lagi minum teh ya? Jadi gini, dinasti Damai Baru peduli dengan lansia yang hidup sendiri. Maka ada kebijakan khusus. Dengan tenaga kalian sekarang, garap tanah seluas ini. Nah, bahkan di belakang masih ada gunung. Kalian gak akan sanggup urus. Jadi kini pemerintah akan beli tanah telantar dengan harga pasar yang berlaku. Sekarang para penjabat setempat sudah kasih tahu kalian kan? Beneran ada kejadian seperti ini? Memang benar gitu. Itu ide dari anakku yang usulkan kebijakan baru. Dia bahkan minta pendapatku. Menurutku itu ide bagus, jadi aku setuju. Waktu Dewa Kuno turun, banyak rakyat yang tewas dan terluka. Banyak lahan jadi kosong. Lakukan ini, solusi yang menguntungkan dari berbagai sisi. Fandi ini kerja dengan baik. Apa yang kalian bisikan? Apa maksudmu anakku? Kau juga, apa maksudnya Fandi? Pak Fandi itu Perdana Menteri kita. Sudah duduki jabatan setinggi itu. Aku belum pernah dengar. Kau cuma seorang petani dari desa kecil, berani bilang gitu. Sini. Kalian cukup tahu ini. Dewa Rezeki berdiri di sini, masih nggak bisa lihat situasi. Aku harus tetap berdiri. Aduh, sana nggak ada kursi. Sini, duduk kursiku. Orang tua ini masih sedikit pengertian. Sini duduk. Duduk yang stabil. Orang tua kau nggak mau hidup lagi? Kau cari mati ya? Dasar nggak tahu situasi. Cepat bantu aku. Aduh. Anak ini memang gak peka ya. Buatkan teh. Aku? Kalau bukan kau siapa lagi? Aku mau uang untuk kalian. Masa buat teh saja nggak bisa? 300 hektar ini, 50 hektar sawah, 50 hektar ladang kering. Punya kalian? Ya, itu punya kami. Menurut harga pasar, 1 hektar tanah 15 koin. Jadi total 400 hektar tanah. Jumlahnya 6.000 koin. Wah, jumlahnya lumayan juga. Memang lumayan. Tapi tanah-tanah ini kalian gak bisa garap semuanya. Jadi sebagian besar cuma lahan kosong. Lahan kosong tentu ada harganya sendiri. Jadi paling banyak aku kasih 1.000 koin. Hah? Berapa? 1.000 koin. Tunggu, tapi setauku gak ada aturan seperti ini. Masa aku mau tipu kalian? Harganya memang segini. Aturannya semua sama. Masih kurang juga. Perdana Menteri Fandi dari Kabupaten Dona baru bisa dapat harga ini. Tempat lain gak segini. Serius. Setauku di pengumuman tertulis hitam di atas putih. 1 hektar tanah cuma dihargai 15 koin. Baik tanah subur maupun tandus. Harganya tetap sama. Anda bisa baca? Ini. Pak Tua, kalau tahu Anda bisa baca, aku nggak akan bilang harga itu. Lalu harga aslinya berapa? $1.500 koin. Tambahan 500 koin ini bisa jadi uang pensiun kalian. Kalian bisa gunakan uang ini untuk apa saja. Tapi ada satu syarat. Dilarang lapor pejabat. Uang pensiun? Lebih mirip uang tutup mulut. Kenapa kau tanya gitu banyak? Pokoknya gini. Uangnya di sini. Kalau kalian setuju, cepat tanda tangani perjanjian ini. Gak jual dulu. Tunggu anakku datang. Biar dia pastikan dulu. Siapapun yang datang tetap sama. Hei kau, kenapa kalian gak mau dengar? Kalian ini masih hidup berapa tahun lagi? Dengan 1.500 koin ini. Kalian bisa tiap hari jalan-jalan, uang pun gak habis. Baik-baik, kalau kalian gak paham itu, seenggaknya kalian tahu. Beras, minyak, dan kebutuhan pokok kan? Kalian tahu uang ini bisa beli berapa banyak beras? Seberapa banyak? Biar aku hitungkan kalian. Sekarang harga beras 30 koin per kati. Tunggu, berapa? 30 koin. Kenapa? Kenapa mahal sekali? Kau ini rakyat jelata. Kenapa repot-repot urus ini? Ini menyangkut kehidupan rakyat. Beras harga 30 koin per kati. Tahu berapa banyak rakyat yang nggak bisa makan? Hengki, jangan buru-buru. Tunggu anakku datang. Biar aku tanyakan dia. Apa yang terjadi? Anakku itu meski dia datang tetap gak guna. Perdana Menteri tiba. Perdana Menteri, Pak Fandi, Adik Gubernur Doki, hormat kepada Perdana Menteri. Kalian lihat Perdana Menteri nggak hormat? Berani sekali. Hah? Pak Fandi, mohon jangan marah. Mereka rakyat jelata. Biar aku ajar mereka sekarang juga. Tunggu. Aku mau tanya sesuatu.
Apa itu? Bukan tanya kau. Nah, aku mau tanya. Soal harga beras 30 koin berganti. Apa itu benar? Apa? Anak. Salah, ayah. Salah, Yang Mulia Kaisar Emeritus. Ayah, Kaisar Emeritus. Ayah, Yang Mulia Kaisar Emeritus. Para pedagang timbul pantangan. Mereka bersekongkol naikkan harga beras hingga 30 koin berkati. Aku sedang cari cara selesaikan. Mudah saja, tangkap sebagian, pukul sebagian, eksekusi sebagian. Lihat saja para pedagang serakah itu lebih keras kepala mereka, atau pedang di tanganmu lebih tajam. Baik. Sudahlah, Hengki. Masalah ini tidak sesederhana itu. Kita sebaiknya gak ikut campur. Biarin anak-anak muda ini selesaikan sendiri. Baik. Pengawal, siap! Seret kedua orang ini keluar. Pedang hari ini akan dimulai dari mereka. Aku salah. Siap! Tolong, aku salah. Kasih aku kesempatan hidup. Semua bubar. Baik. Kau pulang dulu. Aku mau bicara sama Fandi. Silakan, ayah. Fandi, waktuku nggak banyak. Ayah, kau jangan salah paham. Maksudku, waktuku di Damai gak lama lagi. Sejak aku dapat pencerahan, baru kusadari betapa luasnya dunia ini. Seharusnya aku sudah mati 20 tahun lalu. Tapi aku nggak bisa tinggalkan kau. Sekarang lihat kau, sudah ada pencapaian. Aku akhirnya bisa melepaskanmu. Ayah, aku... Tenang saja, lakukan dengan bebas. Asal itu demi kebaikan negara dan rakyat. Langit runtuh pun, aku akan tahan untukmu. Ayah, kau mau kemana? Aku selalu merasa ada yang mengamatiku. Aku merasa seperti terjebak di tempat ini. Aku mau keluar, pergi ke sana dan lihat siapa yang selama ini intai dunia ini.